Halo, selamat pagi. Lanjut lagi ya dengan demam typhoid. Eh, Tadi sudah diberitahu tentang definisi sama gejala ya, yang paling khas. Bagaimana dengan pemeriksaan fisiknya ya? Yang pasti pada saat pasien datang biasanya sih sudah ada yang tadi ya gejalanya ya, demam, change of bowel habit gitu ya. Jadi yang kita cek itu adalah kalau kita mendapatkan keluhan demam pada demam typhoid klasik, ingat ya, klasik. Artinya kalau kita menghadapi suatu penyakit infeksi biasanya ada pola demam secara klasik. Misalnya yang saya jelaskan waktu dengue itu adalah saddleback. Jadi 2-3 hari pertama naik, udah gitu turun, orang-orang menganggap normal ya, padahal sebetulnya itu adalah fase yang kritis. Terus hari kelima itu naik lagi gitu ya. Itu saddleback polanya, atau seperti pelana kuda gitu ya. Itu pada dengue. Nah, kalau kita berhadapan dengan typhoid klasik, artinya demamnya itu seperti step ladder. Ya, apa artinya? Seperti kita naik tangga. Jadi naik demam ya, dia akan turun sedikit tapi tidak sampai normal, naik lagi, terus turun sedikit, besoknya naik lagi, turun sedikit, lebih tinggi lagi, naik lagi, seperti itu ya. Dan itu biasanya pada 1 minggu pertama. Habis itu dia akan landai ya, fase platu gitu, baru udah gitu dia turun ya. Fase platu bisa semingguan juga baru dia turun ya. Jadi pola demamnya itu adalah step ladder kalau kita berhadapan dengan pola demam klasik ya. Kenapa selalu saya tekankan klasik? Karena banyak pola demam yang lain. Jadi bukannya begitu kita mendapatkan pasien yang ini kayaknya bukan step ladder nih, jadi kita bisa singkirkan typhoid. Tidak ya, tetap kita ikutin pola kuman di daerah masing-masing seperti yang tadi saya sudah sebutkan di yang sebelumnya gitu ya, bahwa kalau kita berpikiran di Indonesia, khususnya di Jakarta ya, pada saat pasien masuk dengan keadaan panas ya, yang dipikirkan pertama ya antara typhoid atau dengue gitu ya. Tapi kalau kita berada di daerah tertentu, misalnya waktu saya masih di Manado, itu pertama kali yang dipikirkan malaria, seperti itu ya. Jadi pola panasnya yang harus diperhatikan. Bagaimana dengan pemeriksaan yang lain ya? Kalau kita mendapatkan demam typhoid klasik, kalau kita minta pasiennya menjulurkan lidah ya, lidah gitu ya, di tengahnya itu putih ya, di sampingnya itu merah ya. Merahnya itu merah bagaimana ya, mungkin kayak buat cherry ya kalau nggak salah, saya ingat ya. Nanti saya coba betulkan kalau bisa salah ya. Jadi dia merah, udah gitu kalau kita perhatikan dia seperti ada tremor halus gitu di bagian merahnya itu. Tapi apakah semua pasien yang lidahnya putih itu langsung dibilang ini lidah typhoid atau typhoid tongue, salah satu tanda khas dari typhoid klasik? Enggak ya. Pasien-pasien yang memang ada infeksi lain pun bisa memberikan tanda seperti itu ya. Ciri khasnya adalah yang tadi merah dan tremor halus ya. Misalnya pasien-pasien yang lagi puasa pun juga ya, bukan pasien sih, orang-orang yang lagi puasa pun juga biasanya kan lidahnya juga putih gitu ya. Jadi itu bukan menandakan wah orang yang puasa pasti typhoid, tidak ya. Jadi harus dibedakan. Apalagi nanti ya kita lanjut lagi ya, to be continued.